Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar seorang ustadz menyampaikan jika Allah bersemayam berada di atas ars, berarti Allah membutuhkan makhluknya. Apa jawaban atas syubhat yang mereka dakwahkan? Ini akli ya. Tidak ada dalil. Rabbuna Azza wa Jalla katakan mengulang, Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Allah di atas arsy tidak berarti tergantung kepada arsy. Tidak. Yani Allah Subhanahu wa taala memilih sifat perbuatan. Allah ada sifat zat. Sifat zat Allah al-ulu. Yani Allah tinggi. Dan Allah sifat perbuatannya memilih bahwa dia istiwa 'alal 'arsy. Maknanya Allah ala berada di atas 'arsy, di atas sekalian makhluknya. Tidak bergantung kepada makhluknya. Bahkan seluruh makhluk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Selanjutnya, ketika sholat tarawih, wanita lebih baik sholat di rumah atau di masjid? Dalam sholat tarawih, Nabi yang mulia dalam sebagian atau beberapa buah hadis sahih, keluarkan Abu Daud dan lain-lain, Nabi SAW mengeluarkan anak istri mereka untuk sholat berjamaah di masjid. Berarti utama sholat di masjid. Selanjutnya, apabila arsy itu adalah makhluk, di manakah Allah bersemayam sebelum arsy diciptakan Allah? Allah telah ada. Allah katakan Allah Subhanahu wa taala telah ada. Kemudian Allah menciptakan arsy. Kemudian Allah memilih istiwa 'alal arsy. Jawabannya itu. Allah telah ada. Allah istiwa 'alal arsy setelah Allah menciptakan arsy. Terus. Saya tinggal di Bogor. Bagaimana hukumnya itikaf di Masjid Al-Mubarak Jakarta? La tushaddur rihal. Jangan safar mencari-cari masjid, mencari barakah. I'tikaf di tempatnya masing-masing. Jangan safar. I'tikaflah di tempat masing-masing. Hidupkan kalau mau beriktikaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Masjidil Haram wa Masjidil Rasul wa Masjidil Aqsa. Tidak boleh sengaja berangkat safar untuk mencari keutamaan dan barakah kecuali di 3 buah masjid. Masjid Haram, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Rasul dan Masjidil Aqsa. Selebihnya masjid sama. Maka tidak patut memilih-milih tempat untuk i'tikaf di luar kota. I'tikaf di masjid dekat dia. Iya. Ustadz, mohon dijelaskan apa yang dimaksud dengan mutakallimin. Sudah saya jelaskan, ada di kitab ini. Mutakallimin adalah mereka yang berbicara tentang satu kaum, yang berbicara tentang akidah Islamiyah, berbicara tentang Allah dengan akal semata, mendahulukan akal dari wahyu. Sehingga mereka menggunakan dalil-dalil akal dulu, baru
wahyu, maka terjadilah kerusakan yang besar. Itu pertama. Yang kedua, mereka terkena syubhat dari firqah-firqah sesat seperti Mu'tazilah dan Jahmiyah. Dan yang ketiga, mereka meniadakan sebagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala secara khusus, secara umum yang berkaitan dengan akidah Islamiyah. Mereka menyalahi perjalanan atau manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Iya. Apa hukum menggunakan sifat-sifat Allah untuk kita buat nama anak-anak kita? Harus dikaitkan dengan abdun, nama dan sifat Allah. Kaitkan nama ya, Abdul Rahman, Abdul Hakim, Abdul Rahim, Abdul Ghafur, nama dengan abdun. Nggak jelas pertanyaan yang maksud apa. Itu. Terus, bagaimana pemahaman salaf mengenai kekalnya wajah Allah? Tadi sudah saya jelaskan. Allah berfirman, "Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Kekal wajah Allah, tidak punah. Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu akan punah kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Berarti mungkin terbayang mereka wajah Allah saja, dirinya punah. Enggak. Gitu. Allah zatnya ada. Allah ingin menjelaskan di ayat itu, Allah mempunyai wajah, sifatnya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang zatnya, dirinya. Kekalnya wajah, tentu kekalnya zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah memberitahukan di ayat tersebut dan di beberapa ayat yang lain bahwa Allah mempunyai wajah yang wajib kita imani, kita yakini apa adanya, dan tidak boleh kita samakan, serupakan dengan wajah makhluk. Antum punya wajah, kera punya wajah enggak? Punya wajah. Kalau antum dengan kera berkaca bersama, lalu ditanya, ini yang depan namanya apa? Semua akan jawab wajah. Wajah antum, ini wajah kera. Mau nggak antum disamakan? Jelas nggak mau. Tidak mau disamakan. Secara akal budi manusia tidak mau disamakan. Karena itu perkataan manusia keturunan monyet itu hanyalah omong kosong. Secara akal budi manusia akan menolak. Kalau misalnya terjadi diskusi, diskusi, yang satu mengatakan kita keturunan monyet, yang satu mengatakan kita keturunan Adam. Coba kita pisah. Mana yang keturunan Adam? Sini. Mana yang keturunan monyet? Kera sebelah sana. Dan kita undang para kera untuk datang. Inilah kakek mereka. Ketika para kera datang, hendaklah mereka cium tangan kakek sama bapak mereka. Secara akal budi manusia akan menolak. Manusia akan menolak, nggak mau. Ini manusia. Allah punya misal yang lebih tinggi. Karena itu Rabbul Alamin mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Oleh karena itu salah satu syubhat ahli bid'ah adalah kalau mereka tetapkan Allah punya wajah, mereka khawatir menyerupai wajah makhluk. Padahal Allah dengan tegas mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir.
Bagian yang pertama dari ayat ini meniadakan penyerupaan Allah dengan makhluknya. Bagian yang kedua jelas menegaskan bahwa Allah mendengar dengan pendengarannya, melihat dengan penglihatannya. Wa huwas samiul basir. Itu syubhat mereka, terbit dari kejahilan mereka. Khawatir, padahal mereka juga punya wajah, kera juga punya wajah. Allah punya diri dan mereka juga punya diri. Tapi mereka tidak pernah khawatir ketika berbicara tentang zat Allah. Padahal pembicaraan mengenai sifat cabang dari pembicaraan mengenai zat. Ya. Ustadz, mohon apa yang dimaksud dengan Jahmiyah dan ciri-cirinya di zaman ini? Jahmiyah ulama membagi dua. Jahmiyah yang asli dahulu, yang dipimpin oleh Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan, tukang berdebat tetapi dengan akal. Tidak duduk di majelis ulama, membahas sendiri dengan akalnya, jauh dari sunnah Nabi. Suatu saat dia didatangi oleh kaum ateis yang anti Tuhan. Lalu kaum ateis bertanya kepadanya, ingin berdebat, karena Jaham tukang berdebat, tapi perdebatan yang tidak sama dengan perdebatan ulama, karena dia tanpa ilmu. Dia mengandalkan akal, jauh dari cahaya dan hidayah Al-Quran, jauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauh dari majelis para ulama. Yani kaum ateis mengatakan, kalau di kitab ini juga saya terangkan tentang berbicara tentang Jahmiyah, saya terangkan panjang lebar. Kalau kami kalah, kami ikut agamamu. Kalau kau kalah, kau ikut agama kami. Lalu ditanya tentang Allah, pernahkah engkau melihat Allah? Dijawab oleh Jaham, enggak. Pernah mendengar? Enggak. Mencium baunya? Enggak. Merasakan? Enggak. Lalu bagaimana engkau meyakini Allah itu ada? Bingung Jaham. Kalau dia duduk di majelis ulama, maka dia akan sanggup membawakan ayat-ayat Al-Quranul Karim, seperti jawaban Musa kepada Fir'aun, jawaban Musa alaihi salatu wassalam kepada Fir'aun, jawaban Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam kepada Namrud, dan lain-lain ayat-ayat Al-Quranul Karim. Jaham karena jauh dari Al-Quran dan Sunnah, dan tidak duduk di majlis ulama, di majlis para ulama, para imam, dan tidak bermanhaj dengan manhaj salaf, dia bingung, heran. Akhirnya 40 hari dia tidak beribadah kepada Allah, tidak sholat. Dia minta tunda. Jawaban nanti saya akan berikan jawaban. Selang 40 hari, syaitan mewahyukan kepada dia jawabannya ini. Dia tidak bertanya kepada ulama. Harusnya fas'alu ahla dzikrin kuntum la ta'lamun. Dia bebani dirinya. Dia membebani dirinya sendiri untuk memberikan jawaban. Alangkah banyaknya orang-orang yang membebani dirinya pada hari ini, yang sebetulnya dia tidak mampu, yang sebetulnya dia tidak sanggup, dan itu bukan bagian dia. Oleh karena itu para sahabat mengatakan, nuhina anit takalluf, kami dilarang membebani diri kami. Kalau tidak mampu, diam, mundur dengan teratur, serahkan kepada ahlinya. Jaham tidak bertanya, tidak menyerahkan kepada ahlinya, dia utak-atik sendiri. Maka dia dapati jawaban akliyah. Dia datang,
pada orang ateis. Kamu percaya adanya ruh? Percaya. Pernah lihat ruh? Enggak. Pernah dengar ruh? Pernah merasakan adanya ruh? Dan seterusnya. Kaum ateis jawab tidak. Sama seperti jawaban Jaham. Maka ketika itulah Jaham mengkiaskan dengan itu. Itulah Allah. Tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak dirasakan, tidak. Akhirnya apa? Keluarlah sebuah manhaj yang sangat sesat dan menyesatkan, meniadakan nama dan sifat Allah. Muncullah paham Jahmiyah. Nah, kemudian Jahmiyah yang kedua adalah para pengikutnya yang mengikuti syubhat, kerancuan-kerancuan Jahmiyah tentang akidah Islamiyah. Maka itu pun dikelompokkan ke dalam Jahmiyah yang berkaitan khususnya tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan secara umum berkaitan dengan akidah Islamiyah. Itu ringkasan. Di sini ada, bisa dibaca. Terus. Selanjutnya, bagaimana kita bermuamalah dengan orang-orang yang masih mengamalkan kebid'ahan? Muamalah apa maksudnya? Muamalah jual beli? Kalau jual beli nggak ada masalah. Apa muamalah? Ya. Salat di belakangnya enggak masalah. Apanya? Muamalah sama kaum muslimin, kalau kita mampu menasihati, kalau tidak diam, serahkan kepada ahlinya. Kita tidak mengeluarkan mereka dan tidak menyesatkan mereka sampai tegak hujjah. Unsur akhaka zaliman atau mazluman. Kalau saudaramu, mereka ikhwan. Terus, Ustaz, mohon disebutkan dalil yang menyatakan ars adalah makhluk Allah yang paling tinggi. Kecuali kalau itu muamalah belajar kepada mereka, itu jelas tidak boleh. Boleh belajar kepada ahli bid'ah nggak boleh. Iya. Tolong disebutkan dalil yang menyatakan ars adalah makhluk Allah yang paling tinggi. Ars jelas dalam riwayat di sini dibahas nanti. Ars nanti kita akan bahas, akan melewati. Gitu. Selanjutnya, yang menetapkan sifat 20 Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Tidak, bukan. Tetapi sebagian dari mazhab Asy'ariyah menetapkan sifat yang 7. Bukan 20, bahkan 7. Yakni dibatasilah sifat Allah itu 7. Apa 7 itu? Sifat ilmu. Kemudian sifat haya, al-hayyu. Kemudian sifat qudrah. Kemudian as-sam'u. Kemudian al-basar. Kemudian al-kalam. Kemudian al-iradah. Ini yang mereka katakan sifat aqliyah atau sifat ma'ani. Dan ini pembatasan. Padahal sifat Allah, sifat zat Allah luas sekali. Memang 7 ini sifat Allah, sifat zat Allah. Al-haya, Allah maha hidup, tidak pernah mati. Al-ilmu, Allah berilmu, tidak pernah lepas. Tidak sebentar berilmu, sebentar tidak. Ini sifat zat tetap ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qudrah, Allah qadiran, maha berkuasa. Kemudian as-sam'u, Allah maha mendengar. Al-basar, Allah maha melihat. Kemudian Allah al-kalam, al-kalam, berbicara. Nah, ini tidak mutlak sifat zat, tapi juga sifat perbuatan. Sifat kalam 2 sifat perbuatan, dan sifat zat dan sifat perbuatan. Nah, itu aja. Kemudian berkembang 13 sampai 20. Padahal nama dan sifat Allah banyak. Sifat Allah banyak sekali.
baik itu sifat zat yang berkaitan dengan zat Allah, diri Allah, maupun yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Contohnya seperti al-wajhu tadi, itu sifat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian istiwa itu sifat perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Ustaz, ada terusannya Ustaz. Jadi apakah akidah Imam Al-Asy'ari tersebut? Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari pertama akidahnya Mu'tazilah. Kemudian dia rujuk ke manhaj salaf. Di kitabnya Al-Ibana jelas dia kembali ke manhaj salaf, mengikuti manhajnya Al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, dan beliau menjelaskannya. Meskipun demikian ada beberapa yang dikritik para ulama. Iya. Ustaz, mohon dijelaskan tafsir dari ayat wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ilmu Allah, semua para ulama, wa huwa ma'akum aynama kuntum, adalah ilmu Allah, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Ilmu Allah, karena di awal ayat Allah menjelaskan tentang ilmunya, di akhir ayat Allah menjelaskan tentang ilmunya. Zat Allah di atas langit, di atas arsy-Nya. Ilmu Allah berada di mana-mana. Ilmu Allah meliputi segala sesuatunya. Iya. Ustaz, Ana pernah mendengar bahwasanya orang-orang Salafi itu dijuluki kaum Mujassimah. Apakah itu benar? Mujassimah yang asli adalah menyerupai Allah dengan makhluknya. Seperti mereka mengatakan Allah mempunyai tangan seperti tangan kita. Itu Mujassimah yang asli dahulu. Dan Ahlus Sunnah Salafiyun dari zaman ke zaman, dari zaman sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in sampai pada hari ini dan seterusnya, insyaallah ta'ala bukan seperti itu akidahnya. Mereka mengatakan Allah mempunyai tangan, titik. Mereka tidak katakan tangan Allah sama dengan makhluknya. Mereka juga tidak mentakwil bahwa yang dimaksud tangan Allah adalah kekuasaan Allah. Tidak, dua-duanya salah. Tapi manhaj salaf yang setiap orang yang mengikuti kaum salaf dinamakan salafi, atau sunni yang mengikuti ahlu sunnah namakan sunni, ya, dan mengikuti salaf ahlu sunnah itu para sahabat. Para sahabat itu kaum salaf. Mereka yang mengikuti para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in mengikuti kaum salaf, maka disandarkan kepada mereka salafi, yakni yang mengikuti mereka, mengikuti cara agama mereka sama dengan sunnah, bukan kaum Mujassimah. Dan itu tuduhan yang batil dan tidak punya bukti. Ikhwan, banyak yang menuduh manhaj salaf itu begini dan begitu dan banyak sekali, tetapi tidak ada satupun bukti kecuali omong kosong, kecuali omongan tanpa dalil. Tidak ada pembuktian ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Seperti tadi, enggak ada seorang pun di antara ulama kita, para imam kita, yang menjadi mujassimah, menjisimkan Allah Jalla wa'ala, mengatakan bahwa Allah mempunyai wajah sama dengan wajah makhluknya. Tidak, tapi Allah mempunyai wajah ya wajah. Mereka tidak meniadakan dan tidak juga menyerupai dengan makhluknya. Oleh karena itu para ulama dahulu mengatakan lafaz jisim itu lafaz yang mujmal, perlu perincian. Apa yang mereka maksudkan dengan mujassimah? Perlu penjelasan dari mereka. Nanti kita yang menjelaskannya. Apa yang mereka maksudkan?
Kalau yang mereka maksudkan bahwa kita menyerupai Allah dengan makhluknya, bahwa kita mengatakan Allah mempunyai wajah sama dengan wajah kita, maha suci Allah dari apa yang kita katakan dan sifatkan. Kita tidak pernah mengatakan seperti itu. Kalau itu yang mereka katakan, maka mereka telah berbohong dan berdusta. Tapi kalau yang bermaksud mujassimah, Allah mempunyai wajah dan kita juga mempunyai wajah, maka itu bukan menjisimkan Allah. Tapi ini wajah ya wajah. Kita tidak palingkan arti wajah dengan zat atau diri. Jadi lafaz-lafaz kebiasaan dari ahli bid'ah melemparkan lafaz yang bersifat global untuk sesuatu yang khusus. Karena itu ini zaman perlu perincian. Terus. Saya mau bertanya, apa perbedaan Allah ada di atas ars dengan Allah bersama orang-orang yang sabar? Sama seperti antum ada di atas loteng, rumah antum tingkat, anak antum di bawah. Antum berkata, anak antum nangis, Pak, nak jangan nangis, bapak bersama anak. Padahal antum di atas, anak di bawah. Zat antum bersama enggak? Enggak. Apa yang bersama anak? Perhatian, pertolongan. Sama juga kita berjalan di bawah bulan purnama, kita katakan bulan purnama bersama kita. Padahal bulan di atas, kita di bumi. Allah punya misal yang lebih tinggi. Allah punya misal yang lebih tinggi. Itu apa yang dikatakan oleh para ulama kita. Yani Allah bersama orang-orang yang sabar, Allah menolong orang-orang yang sabar, Allah memperhatikan orang-orang yang sabar, dan seterusnya. Ilmu Allah lebih kepada orang-orang itu. Iya, bukan zat Allah Azza wa Jalla. Nanti akan ada pembicaraan dekatnya Allah di kitab. Kan belum selesai ini. Ini yang tanya punya kitab apa enggak nih? Punya kitab kan tentu baca di rumah, belajar. Ini kita belajar ya. Kita ini belajar sedikit demi sedikit. Ya, sedikit demi sedikit belajar. Iya. Karena itu saya berusaha kalau akan kita bahas, saya tidak terlalu menjawab panjang atau saya tidak jawab. Karena nanti juga akan ini buang waktu nanti. Terus, Ustaz, apakah hadis yang menyebutkan Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir maksudnya zat Allah yang turun atau bagaimana? Zat Allah Jalla wa'ala. Tapi kan akidah kita tadi tidak boleh bertanya gimana turunnya Allah. Nggak boleh. Zat Allah, kita harus yakini Allah bersemayam di atas arsy dan Allah turun ke langit dunia. Apakah terbayang di pikiran kita kalau Allah turun ke langit dunia berarti arsy kosong? Enggak. Ini kita berbicara tentang makhluk atau tentang Allah? Tentang Rabbul Alamin, ikhwan, bukan main-main. Bukan pembicaraan tentang makhluk, pembicaraan tentang Allah. Oleh karena itu Al-Imam Malik rahmatullahi alaih ketika ditanya tentang apa makna Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, terdiam Imam Malik, tertunduk dan bercucuran keringatnya. Kenapa yang ditanya tentang Allah? Bukan main-main. Ar-Rahman, tidak ditanya tentang fulan dan fulan. Ini Allah. Karena itu Imam Malik menjawab, istiwa itu maklum. Semua orang Arab tahu istiwa. Tapi bagaimana Allah istiwa, gak ada yang tahu, majhul. Beriman kepadanya wajib, bertanya tentangnya bagaimana cara istiwa itu bid'ah. Dan saya lihat engkau laki-laki yang buruk.
keluarkan dia dari masjid. Gitu. Ini bukan penanya, bukan. Ini contoh. Yani ikhwan, kaum muslimin, muslimat, kita harus imani apa yang datang dari Alkitab dan Sunnah. Dan akal kita yang sehat dan memiliki ketegasan akan menerima. Walaupun semuanya tentu tidak bisa akal mencernanya, kaifiyahnya itu tidak diterangkan oleh Allah. Kita beriman Allah bersemayam di atas ars. Kita beriman zat Allah setiap malam, sepertiga malam yang akhir turun ke langit dunia. Wajib kita imani. Kita tidak berbicara tentang makhluk. Kalau berbicara tentang makhluk, saya sekarang duduk di sini. Sebentar kalau saya pindah keluar, maka tempat ini ada saya tidak? Nggak ada, kosong. Ini makhluk. Ini kita berbicara tentang Rabbul Alamin. Harus kita penuhi dengan kebesaran dan kita imani. Nah, ini akidah yang besar. Dua-duanya kita imani. Ilmunya ada pada Allah. Kita yakini zat Allah turun. Jangan seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah dan yang sepaham dengan mereka mengatakan bahwa yang turun adalah rahmatnya, bukan zat Allah. Tidak. Karena Nabi SAW berbicara dengan bahasa Arab. Nuzul, turun. Zat Allah. Tidak boleh kita bertanya gimana Allah turun, enggak boleh. Bid'ah pertanyaan itu. Sama seperti tidak boleh kita bertanya bagaimana zat Allah. Iya. Bagaimanakah mengkompromikan hadis tentang mati syahid jika kita membela harta kita dengan hadis tentang ketaatan kepada pemerintah walaupun punggung kita dipukul? Nggak ada hubungannya. Apa hubungannya? Nggak ada. Masing-masing berdiri sendiri. Mungkin gini Ustaz, masing-masing berdiri sendiri. Dia membela hartanya sampai jika dirampas itu. Iya, ada perampok datang ya, mau merampas harta, katakan jangan. Dan boleh kita membela diri. Kalau sampai mati, maka mati syahid. Lain. Hadis ini untuk itu, hadis ini untuk lain lagi. Penanya otaknya goncang. Nggak ada. Masing-masing hadis berdiri sendiri, tidak ada bertentangan. Sabda Nabi yang mulia, masing-masing didudukkan pada tempatnya masing-masing. Tidak nyambung. Ya. Akidah, ikhwan, sering saya terangkan. Apa saja yang disabdakan Nabi dan itu telah sah menurut pemeriksaan ahlinya, hak benar adanya. Benar adanya. Dan tidak mungkin akan terjadi kontradiksi. Tidak mungkin. Kita benarkan. Si hadis tanyakan, nggak ada, sama. Ini berdiri sendiri, ini berdiri sendiri. Ini hubungan dengan orang-orang yang mempertahankan hartanya, Barangkali yang dia maksudkan pemerintah mau ngerampok. Pemerintah nggak ada ngerampok. Mana pemerintah ngerampok? Tidak bisa dibawa ke sana. Salah di dalam penafsiran. Terus, Ustaz, bolehkah saya membatalkan sholat berjamaah dan pindah tempat karena di sebelah saya ada orang yang bau rokok atau badannya bau rokok sehingga membuat kepala pusing? Jangan dibatalkan. Dahulu juga pada zaman Nabi SAW ada orang-orang yang seperti itu sebelum diberitahukan Nabi, tapi sahabat tidak membatalkan. Setelah itu diberitahukan. Setelah itu diberitahukan. Lanjut, Ustaz. Habis? Belum. Ustaz, alhamdulillah hari ini keluarga anak pertama kali ikut kajian salaf dan mohon nasihatnya tentang manhaj salaf adalah manhaj yang paling hak.
Semoga kita semua diberikan. Ya, kita akan ikut saja terus ini. Ini bahas manhaj salaf. Ikut saya ngaji terus bahas. Nanti ada insyaallah ada pertemuan lagi setelah. Nanti kita atur lagi pertemuan lanjutkan ini insyaallah. Bila ya Ustaz Mahfud insyaallah. Insyaallah ada pengajian di masjid ini insyaallah untuk hidup di tempat ini dan bersatunya kita masyarakat di kompleks ini agar tidak saling berseteru, berada di atas satu manhaj. Dan ini sudah ada masjid bersama-sama, kemudian juga sudah ada sekolah. Ini masyarakat alhamdulillah, ini ada pengajian ya. Bisa menimba ilmu. Mudah-mudahan ta'lim kita ini juga, ta'lim saya ini juga bersama Ustaz Mahfud dan lain-lain para asatidzah yang mengajar di sini bisa menyatukan kita, bersama-sama kita belajar terus. Ustaz, di tempat saya ada yang mengaku-ngaku salafi, tapi mereka suka mentahdzir TV-TV sunnah dan juga mengharamkan menonton TV. Dan kalau dilihat kajiannya, akhwatnya pakai jilbab dan baju hitam semua. Bagaimana Ustaz? Baju hitam kan nggak terlarang. Baju hitam nggak apa-apa. Pakai baju hitam nggak jadi ciri. Tapi ciri-ciri yang mentahdzir itulah menunjukkan bahwa mereka jahil dan mereka tidak mengenal manhaj. Bagaimana mereka membid'ahkan TV atau radio, misalnya radio Roja misalnya dibid'ahkan, dikatakan radio bid'ah. Apa buktinya? Mana pembuktian ilmiahnya? Ini merupakan tuduhan. Tidak berarti bahwa kita katakan bahwa radio-radio atau sebagian radio sunnah itu tidak ada salah, tidak. Tapi bid'ah di mana? Ini kelompok atau sekte yang suka mentahdzir dari dulu ini. Ini penyebabnya, pertama telah terjadi penyimpangan manhaj dan mereka membuat hizib tersendiri. Yakni mereka membina atas dasar kejahilan dan juga taklid buta. Siapa yang bersama mereka akan mereka sayangi. Siapa yang tidak maka akan mereka tahdzir. Oleh karena itu di antara mereka hampir-hampir nyaris tidak ada ahli ilmunya. Karena itu mereka membid'ahkan ahlu sunnah, sehingga ahli bid'ah juga jadi terperangah. Kok ini yang biasa membid'ahkan kita dibid'ahkan? Jadi tidak benar ini, mentahdzir sana, mentahdzir sini, tidak benar. Memang ikhwan sekarang ini manhaj dakwah ini sedang diobok-obok, dirusak oleh berbagai macam aliran untuk mencerai-beraikan ini. Salah satunya dari kelompok-kelompok ini. Di mana mereka berada, maka mereka membuat pecah belah ahlu sunnah. Terus, Ustaz, apakah boleh saya menjelaskan kepada anak saya bahwasanya ketika ditanyakan ars, saya jawab dengan rumahnya Allah? Gimana? Tidak, bukan. Allah tidak katakan bid'ah besar. Ini rumah Allah katakan Ar-Rahman wal ars istawa. Enggak boleh katakan rumah Allah. La haula wala quwata illa billah. Jangan melampaui nas Al-Quran dan Sunnah. Katakan Allah di mana? Allah alal arsh. Anak itu akan tahu. Diajarkan dengan baik. Bukan rumah Allah. Allah istiwa alal arsh. Istiwa itu berada di atas arsh. Allah berada di atas sekalian makhluknya. Tidak bersama makhluknya dan tidak di bawah makhluknya.
Terus. Apakah catatan keburukan kita yang telah dicatat di kitab keburukan oleh malaikat dapat dihapus dan tidak dihitung lagi? Ini pembicaraan dah kita bahas. Taklim Sabtu aja datang, dah taklim Sabtu dah bahas ya. Bahas. Nanti ada bab takdir di sini. Ada bab takdir. Kan namanya bicara akidah. Ya. Terus. Assalamualaikum Ustaz. Ada pernyataan dari ulama kita bahwasanya memilih presiden non muslim lebih baik daripada memilih presiden non muslim yang baik lebih baik daripada memilih pemimpin muslim tapi zalim. Bagaimana pendapat Ustaz? Jelas batil, kan nas Al-Quranul Karim. Nas Al-Quranul Karim tidak boleh orang muslim dipimpin oleh orang-orang kafirin. Berapa banyak ayat Al-Quran seperti. Saya kira itu tidak tersembunyi bagi kaum muslimin. Banyak bertebaran ayat-ayat Al-Quranul Karim. Terus. Di kampung mertua ana menyatakan bahwasanya kaum salaf adalah kaum yang fanatik. Bagaimana Ustaz? Ya, hal-hal seperti itu jangan terlalu dimasukkan di hati. Hal yang biasa dari masyarakat umum yang belum tahu. Kita harus bersikap lemah lembut dan memberitahukan dengan cara yang baik. Juga itu sebagai ujian kita. Kan itu fanatik dan ini macam-macam. Hal yang biasa, hal yang wajar. Diberitahukan dengan cara yang baik. Biasanya mereka terpengaruh dengan ucapan sebagian manusia. Barangkali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.